Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dakwaillahi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah seorang ulama dari Bani Israel yang diserupakan seperti anjing, yaitu kisah Bal'am bin Bawrah, yang bisa memberi pelajaran kepada kita semua. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Di silsilah Qisas minal Quran Al-Karim, Qisas Bal'am bin Bawrah alladhi syabbaha Allah subhanahu wa ta'ala bi al-kalb, karya Abdul Rahim Mardini dan Abdul Razak Mustafa Kilo disebutkan. Dalam sejarah Bani Israel, dahulu ada seorang ulama yang bernama Bal'am bin Bawrah. Ia diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu diberi ilmu-ilmu agama yang tinggi. Bahkan ia mengetahui Ismullahil Azam, yaitu nama-nama Allah yang paling agung. Dan kita pasti mengetahui bahwa yang diberi pengetahuan seputar Ismullahil Azam ini adalah orang-orang pilihan Allah, yang jika kita berdoa menggunakan nama-nama Allah ini, maka insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, doa dari ulama ini selalu diijabah oleh Allah, dikarenakan ia mengetahui Ismullahil Azam. Bal'am bin Bawrah hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan Bal'am bin Bawrah diberi kepercayaan oleh Nabi Musa untuk menjalankan sebuah misi penting, yaitu diperintahkan pergi ke kota Madian. Kota Madian saat itu sedang berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembah patung-patung berhala dan ritual-ritual serta kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang lainnya. Bal'am bin Bawrah disuruh oleh Nabi Musa untuk menyampaikan perihal kepada penguasa Madian bahwa Nabi Musa dan pengikutnya akan pergi masuk ke Madian, seizin atau tanpa seizin penguasa Madian. Tetapi ada hal yang berbeda pada diri Bal'am bin Bawrah. Ia tampak terkesima oleh pesona kota Madian dan keindahan istananya. Penguasa Madian menangkap rasa takjub pada diri Bal'am bin Bawrah. Oleh karena itu, penguasa Madian memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan isi Madian yang penuh dengan kemewahan berupa harta, wanita, dan tahta kepada Bal'am bin Bawrah dengan syarat agar mendoakan keburukan kepada Bani Israel serta mengusir Bani Israel dari kota Madian. Awalnya Bal'am bin Bawrah tidak mengiyakan perintah dari penguasa kota Madian, tetapi setelah dibujuk oleh istrinya, Bal'am bin Bawrah pun tergoda dan melaksanakan perintah penguasa Madian. Karena pada saat itu sang penguasa kota beranggapan bahwa Nabi Musa masuk ke kota Madian bertujuan untuk memporak-porandakan segala kemewahan dan kemolekan kota Madian. Malam hari pun tiba. Saat penduduk kota Madian tenggelam dalam lelap, Bal'am bin Bawrah justru bangun dan memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam itu ia berdoa untuk keburukan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Namun setiap Bal'am bin Bawrah berdoa untuk kehancuran Bani Israel, lidahnya terbelit-belit sehingga ia berdoa untuk kehancuran kaumnya sendiri. Sesaat setelah ia kembali dari tidurnya, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa doa-doa yang keluar darinya semenjak ia menerima tawaran penguasa Madian sudah tidak lagi mustajab, dan jika ia tidak segera bertaubat dan kembali ke barisan Nabi Musa, maka ia akan menjadi manusia terlaknat. Pagi hari setelah menyadari bahwa doanya tidak lagi diijabah oleh Allah, bukannya bertaubat, Bal'am bin Bawrah justru semakin bertingkah dengan mengumpulkan penduduk kota dan berkhutbah. Wahai penduduk Madian, sesungguhnya kedatangan Nabi Musa tidak dapat dibendung, tetapi jangan khawatir, biarkan saja mereka menuju ke kota ini dan kita akan menyambut mereka dengan kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan kota ini. Mengikuti arahan Bal'am bin Bawrah, penduduk Madian memoles kota mereka sedemikian rupawan. Harta dan perhiasan mereka ditata seapik mungkin, dan mereka menghiasi wanita-wanita mereka dengan seksi dan cantik yang siap menyambut rombongan Nabi Musa di pintu gerbang kota. Sesampainya Nabi Musa dan kaumnya di Madian, mereka terkesima dan benar-benar kagum akan keindahan dan keberlimpahan kota Madian. Mereka terlena dengan suara-suara wanita yang memanggil dan merayu. Pengikut Nabi Musa jatuh dalam pelukan wanita-wanita cantik dan kenikmatan kota Madian.
Banyak kaum Nabi Musa yang menjauh dan meninggalkan Nabi Musa, dan hanya sedikit saja yang tersisa dari pengikutnya. Kota Madian semakin liar dan sangat bebas. Manusia semakin lalai akan Tuhannya. Bal'am bin Bawrah sukses melumpuhkan Nabi Musa dan pengikutnya. Seruan Nabi Musa supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap angin lalu. Kota Madian benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan yang kian merajalela. Maka atas kedurhakaan penduduk Madian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan diberikannya penyakit ta'un. Akibat penyakit ini, penduduk Madian berguguran, tak terkecuali Bal'am bin Bawrah ini, dan hanya sedikit dari mereka yang selamat dan kembali kepada Nabi Musa. Akibat perbuatannya ini, Bal'am bin Bawrah diperumpamakan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya di dalam surah Al-A'raf ayat 174 hingga 177 yang berbunyi, "Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Quran Surah Al-A'raf ayat 174 hingga 177. Walaupun dalam ayat ini tidak disebutkan secara langsung Bal'am bin Bawrah, namun ulama berpendapat bahwa tafsiran dari ayat ini merujuk kepada kisah Bal'am bin Bawrah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ulama ini ialah jangan sampai kita tergoda dengan nafsu duniawi sehingga kita menanggalkan pakaian keulamaan kita menanggalkan keilmuan kita hanya demi dunia semata. Wallahu a'lamu bissawab. Sahabat Dakwah Channel, jangan lupa berbagi video ini dan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.